Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasihlah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kita. Membalas kejahatan dengan kasih Kristus, saudaraku, adalah ciri dari orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mereka menghidupi kehidupan imannya dengan menjalankan kewajibannya melebihi standar dan tuntutan dunia ini. Oh haleluya. Nah saudaraku, dari Matius 5 ayat 38 sampai 48 kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana kita dapat mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ada 3 kebenaran. Yang pertama, mengasihi orang yang berbuat jahat pada kita dengan kasih Kristus. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kirimu, berikanlah kepadanya juga pipi kananmu. Luar biasa ya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Jadi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita menjadi orang yang juga berbuat jahat. Kalau ada orang yang menampar pipi kiri kita, saudara, berikan jugalah kepadanya pipi kanan. Saudara, apa artinya ini? Ini artinya orang percaya itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan yang dilakukan orang kepadanya dengan kebaikan dalam kasih Kristus. Memang ini sulit, saudaraku. Tapi saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, wow, kita diberi kesempatan, kita diberi kemampuan, saudaraku, untuk itu. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang indah, nggak ada di tempat lain. Dan bila kita mentaatinya, maka kita dapat dipakai menjadi saksi Kristus, sehingga orang banyak akan percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kenapa, saudaraku? Karena dia melihat kehidupan orang Kristen dalam diri kita yang penuh dengan kebaikan dan kasih walaupun kita dijahatin orang. Ini tantangan ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita dengan apa? Dengan menjalankan kehidupan melebihi tuntutan dunia pada umumnya, tuntutan kewajiban kita pada umumnya. Selanjutnya dalam Matius 5 ayat 40 dan sampai 42 berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wow, saudaraku ya. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, menjalankan kehidupannya melebihi tuntutan-tuntutan dunia pada umumnya. Dan itu, saudaraku, sering disebut dengan kehidupan yang extra mile, saudaraku. Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus, bila diminta baju, dia menyerahkan jubahnya. Bila dipaksa berjalan 1 mil, dia berjalan 2 mil. Bila ada orang yang meminjam, saudaraku, bahkan dia akan ngasih. Orang Kristen melakukan kehidupannya disebut dengan extra mile. Dapat menjadi saksi Yesus yang sangat efektif, saudara. Banyak orang akan diberkati. Karena di dunia ini penuh dengan egoisme, kejahatan, kesombongan, kikir. Tapi bila kita hidup extra mile, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, kita dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kehidupan yang extra mile dijalankan oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh saudara mengasihi Tuhan Yesus. Dalam keluarga, di gereja, dalam pelayanan, dalam menjalankan kehidupannya melebihi tuntutan dunia pada umumnya. Amin ya. Memang sulit saudaraku, tapi bersama Tuhan Yesus kita mampu sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku yang ingin saya bagikan, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita dengan apa? Menyatakan kasih Yesus terhadap orang-orang yang memusuhi. Matius 5 ayat 43 sampai 48 berkata, kamu telah mendengar, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini challenge, ini tantangan. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyatakan kasih Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memusuhinya dan mendoakan mereka yang menganiayanya. Jadi dengan kasih Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih Yesus dapat menjalankan kehidupan di dunia ini melampaui standar dan kewajiban saudaraku yang dituntutkan dunia kepadanya. Inilah ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Orang-orang yang sudah percaya diajar untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya dirinya. Bila ini dilakukan saudaraku, orang-orang yang hidup dalam dosa dan tidak mengenal Allah akan melihat kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, aktivis gereja, apapun. Karena kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini, maka orang-orang yang gak percaya, mereka dapat percaya dan diselamatkan. Saudaraku, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi inilah saudaraku ya, 3 kebenaran dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Walaupun memang sulit, saudara, kita minta kekuatan dari Tuhan. Matius 5 ayat 38 sampai 48 mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita dengan kasih Kristus. Yang kedua, kita harus menjalankan kehidupan melebihi tuntutan dunia pada umumnya. Ini disebut hidup yang extra mile. Bila kita diminta baju, berikan jubah. Diminta berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Wow, kalau ada orang meminjam kepada kita, kita malahan mengasihi. Pastinya juga dengan sukarela. Dan kebenaran yang ketiga, orang Kristen menyatakan kasih Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang memusuhinya. Amin ya. Matius 5 ayat 39 saya bacakan lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, pipi kanan, kasihkan juga pipi kirimu. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami dapat mengasihi musuh-musuh bila kami menghadapi itu dan berdoa bagi mereka. Kuatkan iman kami. Jadikan kami orang Kristen yang kuat, penuh kasih dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai apapun juga, sebagai karyawan, pengusaha, bisnismen, atau apapun. Inilah doa kami Tuhan. Jadikan kami menjadi garam dan terang bagi dunia ini untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berkati kami semua. Amin.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.